Mantan Presiden Jokowi menamai kabinetnya sebagai Indonesia Maju. Presiden Prabowo menamai koalisinya sebagai Koalisi Indonesia Maju. Sekarang semua nama itu bisa jadi lelucon yang sangat teramat tidak lucu. Indonesia nggak bakalan bisa naik kelas jadi negara maju. Pada kenyataannya, ekonomi Indonesia menuju krisis yang parah. Pertumbuhan ekonomi 8% cuma ilusi dan sekedar jadi bunga-bunga pidato saja. Pada realitasnya, pemerintahan Presiden Prabowo kehabisan uang. Anggaran dipangkas habis-habisan. Pegawai honorer dibiarkan jadi pengangguran. Indonesia terlilit hutang parah dan menjadi sesak karena tidak bisa lagi bernapas. Bonus demografi, keuntungan sosial yang kita dapat sekarang ini dengan keberlimpahan anak-anak muda usia produktif, ini sudah berubah menjadi mimpi buruk bencana demografi. Anak-anak muda itu nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, kondisilah yang memaksa mereka merantau hingga negeri jauh buat mencari penghidupan di negeri orang. Kabur aja dulu. Itulah solusi realistis buat anak-anak muda mengingat pemerintahan di dalam negeri nggak sanggup memenuhi janji mereka dalam penyediaan lapangan kerja. Jangankan lapangan kerja yang bermutu dan berpenghasilan tinggi, pemerintah bahkan nggak sanggup buat menyediakan lapangan kerja buat para lulusan SMK yang terampil. Lalu bagaimana kita menghadapi apologi? Bagaimana kita menghadapi pembenaran? Kalau brain drain ini di masa mendatang bakal menguntungkan Indonesia sendiri. Sebab di masa mendatang, diaspora ini bakal menyumbangkan sesuatu kepada negara leluhurnya. Ya, kepada Indonesia. Seperti bangsa Cina dan India sekarang, mereka mendapat kemajuan dari pengalaman para diaspora mereka yang berkarir ke Amerika di dekade 80-an hingga sekarang. Nah, yang sering dilupakan dalam argumentasi ini, yang sering tidak diungkapkan, pada kenyataannya, fenomena brain drain ini paling menguntungkan negara-negara yang menerima limpahan tenaga kerja unggul tersebut. Amerika jauh lebih diuntungkan oleh kedatangan para pencari kerja cerdas dari Cina dan India. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Khawatirkah kalian sama fenomena kabur aja dulu dari brain drain ini? Atau setujukah kalian kalau ada saudara, anak, atau bahkan diri kalian sendiri yang mendapat kesempatan bekerja dan berkarir di luar negeri? Bagaimanapun sebagai rakyat, kita harus realistis. Kita harus realistis saja. Kalau memang peluang karir dan penghidupan yang lebih baik tersedia di luar Indonesia, ya apa salahnya buat diambil? Apa salahnya kita mencari penghidupan yang lebih baik? Gimana? Bener gak? Gimana kalau menurut kalian? Tapi yang pasti, yang harus kita mau akui dengan jujur, yang harus diakui pemerintahan Pak Prabowo dengan jujur, yang pasti fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah dampak dan bukti dari kegagalan pemerintah kita sendiri. Ini dampak dan bukti kalau pemerintah kita gagal menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak buat anak-anak kita. Kita harus mengakui, kita nggak boleh mengelak. Fenomena kabur aja dulu dan brain drain ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Oke, kembali lagi dengan saya, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudari kita, Rini Budoyo, mengenai bagaimana situasi politik saat ini, bagaimana situasi negara kita ini yang sangat banyak intervensi. Tentu kita bisa lihat bahwasannya Indonesia gelap. Apa yang gelap? Tentu kita bisa lihat kepemimpinan Prabowo Subianto banyak dapat kritikan terhadap berjalannya kinerja Prabowo Subianto. Berbagai macam berita saat ini mengenai perkataan Prabowo Subianto dan Gibran pun banyak dikabarkan kabar kabur dulu. Tentu inilah menjadi salah satu kepemimpinan bahwasanya banyak mahasiswa turun ke jalan untuk mendemo
dan bahkan penolakan-penolakan yang akan terjadi saat ini. Indonesia bubar kehabisan dana karena dipakai bansos dalam Pilpres yang lalu. Ini akibat gelembung solonya Jokowi yang harus bertanggung jawab. Apakah dana negara kita dipakai Jokowi pada saat Pilpres 2024? Tentu kita tidak tahu apakah dipakai. Tentu kita juga berhak sebagai masyarakat untuk mengomentari, karena ini adalah negara demokrasi, berhak untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Tentu Jokowi juga harus bertanggung jawab ketika menggunakan dana bansos tersebut. Memang kabarnya waktu Pilpres 2024 bahwasannya Jokowi diisukan menggunakan pembagian bansos dan tidak tepat sasaran. Pilpresnya curang, jadi masalah ada terus. Tuhan Maha Adil. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kok semakin hari semakin sengsara rakyat yang miskin? Tentu kita bisa lihat teman-teman, dibawa kemana masyarakat ini ketika banyak hal-hal yang tidak terjadi terjadi mengenai isu-isu bahwasanya apakah Indonesia ini semakin hari semakin begini saja? Apakah masyarakat akan sengsara? Tentu kita berharap dalam kepemimpinan Prabowo Subianto untuk memberikan terbaik terhadap negara ini, untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah sosok pemimpin. Katakan yang nyuruh pergi si Luhut dan Sri Mulyani, Epek dan Rusak Mulyono. Nah, aku kabur di Taiwan dari 2014, pulang 2016, kabur lagi 2017 sampai sekarang. Mbak Rini dari Kaliori, Rempang, Jawa Tengah. Kecerdasan sudah tak penting lagi, karena syarat menjadi pejabat adalah menjilat. Bagus di luar negeri, lebih dihargai kinerjanya daripada harus di negeri ini. Tuhukan keadilan untuk dunia luar. Teman-teman, kita juga heran ketika kita bekerja di negeri kita sendiri, tentu dengan gaji atau upah pun masih minim teman-teman. Beda ketika kita bekerja di luar negeri, mereka memanusia-manusiakan dan mereka memberikan yang setimpal. Jadi jangan heran ketika anak-anak muda merantau ke sana membawa hasil yang sangat memuaskan. Beda lagi di negeri kita ini yang tamat sarjana, tamat S3 pun dengan gaji yang kecil, bahkan banyak tekanan. Bahkan itu pun masih adanya orang dalam untuk masuk dalam dunia pekerjaan tersebut. Apakah masyarakat dapat sejahtera? Tentu tidak teman-teman. Tentu kita berharap terhadap pemimpin sekarang agar bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memberikan terbaik, untuk memberikan fasilitas-fasilitas. Apalagi soal program makan gratis, apakah dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat lebih membutuhkan dunia kerja untuk memberikan anaknya. Tetapi ketika pemerintah memberikan program sekolah gratis, maka banggalah orang tua karena mendapatkan fasilitas atau mendapatkan sekolah gratis untuk anak-anaknya. Mereka tidak memikirkan lagi uang sekolahnya, tetapi mereka akan lebih fokus untuk memberikan makan terhadap anaknya. Jadi tidak heran lagi kalau di negeri ini adanya permainan-permainan, adanya hanya sebatas miming doang. Tentu saya sebagai pribadi sendiri pun saya ingin adanya program sekolah gratis, karena tentu kita sebagai masyarakat lebih membutuhkan ilmu daripada makan gratis. Tentu kita sebagai orang tua pun tentu tidak kita membiarkan anak kita lapar begitu saja. Apakah kita tidak berpikir untuk memberikan gizi terhadap anak kita? Tentu kita sebagai orang tua memikirkan itu, bagaimana kecerdasan otaknya. Tetapi bagaimana kami memberikan gizi terhadap anak kami ketika kami tidak ada pekerjaan? Itu susah. Jadi kita sebagai masyarakat pun, sebagai orang tua pun berharap kepemimpinan sekarang untuk memberikan program-program kinerja yang sangat maksimal. Tentu itu yang kita harapkan, bukan hanya program makan gratis. Tentu banyak isu-isu yang beredar saat ini, banyak program-program, banyak intervensi. Nah, tangkap Jokowi sama Sri Mulyani untuk bertanggung jawab dan masukkan penjara. Tetap dukung Prabowo dan Gibran.
kita mendukung Prabowo ketika mereka melakukan hal-hal yang sesuai dan hak. Saya sudah pengalaman, memang kita di luar dihargai daripada di dalam negeri. Banyak alumni ITB di Pontronas, Cekrot dan lain-lain. Nah, anakku tertua sudah 4 tahun lebih tinggal dan kerja di Amerika Serikat. Dia kuliah S2 atas beasiswa pemerintah Amerika Serikat. Dan sekarang kerja jadi dosen di sana dan sedang kuliah S3. Adiknya 2 orang sedang internship Inggris di Parakredi, Jawa Timur. Insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan ikut kakak tertuanya melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Di negara kita ini ada anak muda pendidikan tinggi tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu pandai menjilat dan punya orang dalam. Nah, saya suka dengan komentar ini. Saya sependapat dengan saudara kita ini. Tentu di luar negeri mereka mendapatkan fasilitas, mereka mendapatkan hal-hal yang baik. Tentu di negeri kita ini sangat susah untuk mencari pekerjaan. Tentu yang dibutuhkan adalah pandai menjilat dan mempunyai orang dalam. Nah, sedangkan orang di negeri kita ini yang sudah tamat S2, S3 pun mereka terbuang. Jadi susah teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.